Shalom fams, happy Sunday ya. Apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Online service kita kali ini akan dilayani oleh Pastor Aditya Olowan dengan tema Perseverance. Sebelum mulai ibadah, aku mau bacain beberapa pengumuman ya. Yang pertama, EHF Youth Online via Zoom Meeting. Link akan di-share di grup Masterplan. Yang kedua, persembahan ataupun perpuluhan bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar kaca. Yang ketiga, ibadah Master Plan Youth Online Service minggu depan ada ibadah khusus loh fams, karena kita akan merayakan hari ibadah Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan buat orang-orang percaya. Online service kita akan dilayani oleh youth pastor kita, Kak Randy Chandra Dinata, dengan tema Come Holy Spirit. Pastiin teman-teman join ya minggu depan. Yang keempat, tetap stay at home sesuai dengan anjuran pemerintah ya fams. Stay safe and stay healthy. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Kita siapin hati kita buat menyembah Tuhan ya. Selamat beribadah. Shalom teman-teman Master Plan, gimana kabarnya semua? Kita bersyukur, seneng banget bisa ketemu lagi di online service Master Plan tanggal 24 Mei 2020. Dan gue percaya hari ini kita bisa ngalamin hadirat Tuhan lebih lagi. Jadi pastikan teman-teman semua siapkan hati untuk sembah dan puji Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang masih rebahan boleh bangun, boleh cuci muka, boleh sikat gigi ya. Ya kita sama boleh ibadah bersama-sama. Buat teman-teman kita mau nyapa yang ada di luar negeri, yang di New Zealand, yang di Malaysia, yang di semua di worldwide. Ada 2 juta penonton saat ini, 2 juta orang bisa beribadah bersama-sama. We thank you for your attendance. Enggak ya? Makanya teman-teman jangan lupa share video kita online service ini biar makin banyak teman-teman yang lain di luar sana boleh ikut beribadah sama-sama dengan kita. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan yuk. Kita sama siapkan hati. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama melompat memuji Tuhan. Let's go. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus.
Kita mau sama-sama puji Tuhan lebih dalam lagi, menyembah Dia lebih dalam lagi. Mari kita siapkan hati untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh beribadah bersama-sama lagi Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap kami, untuk keluarga kami Tuhan, untuk studi kami dan juga untuk pekerjaan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan, biar kami boleh merasakan hadirat-Mu lebih lagi di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tidak ada yang bisa membatasi kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan kami berada. Kami mau merasakan lebih dalam lagi Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Miracles when you move,
to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more. We need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. We give you the highest praise. 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 Yeah, we give you the highest praise. 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 I need you more than words can say. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more, God. More than yesterday. I need you more. So much more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Ya benar Tuhan, biar pujian penyembahannya Tuhan kami naikkan Tuhan. Jadi bukti bahwa kami benar-benar membutuhkan Engkau dalam kehidupan masa muda kami. Kami butuh Engkau lebih lagi Tuhan. Lebih dari segalanya kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang bertahta dalam kehidupan masa muda kami. Tanpa Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau kami binasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk menerima firman Tuhan. Hati yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang ditabur Tuhan boleh tertanam, bertumbuh bahkan berakar dan berbuah dalam kehidupan masa muda kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat
Karena di Tuhan Pastor Aditya Oloan yang akan menyampaikan isi hatimu, kebenaran firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan, boleh sampaikan apa yang jadi kebenaran, apa yang jadi kerinduan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom semua. Happy Sunday. Apa kabarnya teman-teman? Thank you buat semua teman-teman Master Plan, Pastor Randy, Bro Nicol dan semuanya, Gio and everyone. Miss you guys, miss you so much. Dan hari ini thank you banget sebelumnya udah mempercayakan gue kembali untuk bisa berbagi di Master Plan. Dan hari ini kita akan share sesuatu yang ya semua firman Tuhan penting lah pastinya ya. Tapi hari ini firman yang lagi gue sering bagikan, yang gue lagi belajar untuk hidupi dan membuat gue bertobat kembali untuk merubah cara berpikir gue untuk sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami izinkan Roh Kudus-Mu untuk bekerja. Kami menyerahkan segala perspektif kami, hati, pikiran kami, seluruh hidup kami di dalam kuasa firman-Mu. Terima kasih, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang iman. Ya, jadi iman inilah yang membuat kita bisa menang, iman ini membuat kita bisa bertahan, iman ini membuat kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Ya, jadi kalau teman-teman sering lihat, gue sering ya taruh di Instastory kan, kalau lagi main FIFA menang terus tuh. Jadi memang itu terjadi karena gue bermain tidak dengan kekuatan sendiri, tapi gue bermain dengan iman yang Tuhan kasih. Pada menghujat pasti ini langsung nih ya. Gimana suaranya Inter, Arsenal, Manchester United, Liverpool? Sedap. Oke. Malum nih ya kena pengaruh corona ya. Jadi memang otak agak-agak bergeser gitu. Jadi hari ini kita mau belajar tentang iman. Nah, tapi sebelum ke sana coba kita lihat beberapa ayat firman Tuhan dulu ya. Kita coba lihat Roma 5 ayat 3. Ya, Alkitab mengatakan gini. Dari ayat 1 deh. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman. Karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi kalau kita punya iman, harusnya kita punya damai sejahtera. Kita hidup dengan Allah. Ya, hidup kita yang gak sempurna. Hidup yang masih kadang-kadang jatuh bangun. Hidup yang tidak terlepas dari kelemahan dan keterbatasan. Tapi kita punya damai sejahtera. Karena kita tahu kita berjalan dengan Allah. Tidak intimidasi, tidak rasa dituduh. Tetapi kita bisa tetap bertumbuh dalam Tuhan. Kenapa? Karena iman ini. Iman ini keren banget. Ya, lalu kalau kita lanjut oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi melalui iman ini kita juga masuk ke dalam anugerah ini. Anugerah apa? Yang ini bukan anugerah yang mengizinkan kita berdosa, tapi anugerah yang memampukan kita bangkit ketika kita jatuh. Jadi ini bukan anugerah yang mengkompromikan kita, tidak. Anugerah tidak kompromi, tapi anugerah itu lebih kuat daripada kuasa dosa. Dia justru mampu mengangkat kita. Ya, tapi oleh apa? Oleh iman. Jadi tanpa iman kita nggak bisa mengalami damai sejahtera, rasa pengharapan ketika kita dalam keadaan yang sulit sekalipun. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wow. Jadi iman ini membuat kita akan menerima kemuliaan Allah. Tapi bukan hanya itu aja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Buset dah. Gimana ya? Bermegah dalam sengsara. Ini kan aneh. Ya, dan inilah orang-orang percaya, guys. Kita bermegah dalam kesengsaraan. Nah, ini bukan kesengsaraan lo hidup sembarangan, hidup dalam dosa, bukan. Bukan itu. Walaupun dalam anugerah, dalam iman, kita bisa bangkit dari situ dan bermegah karena apa yang Tuhan lakukan. Ya, apa yang Tuhan buat. Tetapi iman ini justru membuat kita bermegah dalam kesengsaraan, dalam ujian, dalam penderitaan. Karena kita tahu. Apa maksudnya kita tahu? Bukan kita yang tahu. Iman itu yang kasih tahu sama kita. Iman itu yang menguatkan kita, iman itu yang membuat kita bisa berpikir seperti ini. Bahwa kesengsaraan ini menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan ini tidak mengecewakan. So, jadi
Iman membuat kita bisa berpikir. Iman menghasilkan cara berpikir. Iman membuat kita memahami sesuatu yang sebelumnya kita nggak paham. Iman membuat kita bisa mengerti. Itu dia. Jadi bukan mengerti dulu baru beriman. Berbeda, saudara. Bukan memahami dulu baru beriman. Tapi kita memutuskan untuk percaya. Memutuskan untuk beriman. Dan iman itu pemberian. Iman itu bukan usaha. Ya, Alkitab bilang bahwa the gift of faith. Jadi iman diberikan sama Tuhan untuk kita bisa hidup olehnya. Nah, iman ini membuat kita memahami dan mengerti. Coba sebelum kita masuk ke iman membuat kita mengerti, kita loncat sebentar ke Yakobus 1 ayat 2. Dia bilang, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Diulang lagi. Jadi kita bermegah ketika menderita. Kalau di sini dibilang anggaplah suatu kebahagiaan. Dalam BIMK ya. Saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Ya, jadi lu kalau baru diputusin, lu bilang sama Pastor Randy, haleluya, kita harus party. Wih, kenapa? Lu naik kelas, lu juara kelas, lu baru dapet gebetan baru. Enggak, Pastor, gue baru diselingkuhi. Loh, kok lu party? Karena Alkitab mengatakan, hendaklah saya merasa beruntung kalau kita mengalami ujian dan pencobaan. Kan kayak orang bodoh ya, bodoh-bodohan ya. Tapi kalau lu nggak rela dianggap bodoh, sampai belum tahap situ, kita belum jadi orang Kristen. Karena orang Kristen akan dianggap bodoh oleh dunia. Ya, dan inilah yang gue pikir gila ya. Ini loh yang namanya iman. Kita bermegah dalam kesengsaraan dan menganggap sebuah keberuntungan ketika kita diuji dan dicobai. Makanya guys, satu ayat lagi. Habis itu kita akan tutup dengan doa. Enggak, tenang kok, tenang ya. Aduh, tenang. Yohanes 16, ayat terakhir dia bilang gini, ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Nah, semuanya ini dalam konteks kita lihat Yohanes sebelumnya, Yohanes 14, 15, 16, dia ngomongin tentang Roh Kudus dicurahkan, di mana kita bisa melakukan perkara besar. Ya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi kita harus set di mindset bahwa dalam dunia kita akan menderita pasti dan gak akan pernah berhenti. Makanya orang-orang percaya adalah orang-orang yang mampu bersuka cita dalam penderitaan. Ini bukan penderitaan karena kesalahan kita, tapi penderitaan karena kita hidup dalam kebenaran. Anyway, kalaupun lu menderita karena kesalahan lu, tapi lu balik sama Tuhan dan Tuhan percayakan iman, iman ini akan menuntun lu kepada setiap konsekuensi yang lu harus lakukan juga. Tetap kita bersuka cita. Gila banget. Ini iman ini keren banget, teman-teman. Nah, makanya sangat sulit dimengerti, bukan? Sangat sulit. Gue aja khotbah sambil nggak ngerti nih. Gue aja khotbah sambil belajar memahami gitu maksudnya. Ya, dan pada akhirnya kita bisa mengatakan, wow, this faith is so powerful and beautiful. Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11. Ya, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman kita mengerti. Kan kita nggak meneliti kan. Lu juga belajar juga dari orang. Gue juga belajar dari orang. Kita belajar dari penemuan orang-orang. Tapi basically you choose to believe. Makanya karena iman kita mengerti. Bukan kita mengerti lalu kita beriman. Nah, ini powerfulnya. Kenapa kita harus hidup oleh iman, karena iman membuat kita mengerti. Itulah kenapa di Roma ayat terkenal ya, Roma 8:28. Dia bilang kita tahu sekarang. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
dibuka dengan kita tahu sekarang. Kalau ayat ini mengatakan kita tahu sekarang, berarti sebelumnya nggak tahu. Butuh proses untuk memahaminya. Nah, gue percaya banget Paulus ngomong banyak banget tentang iman. Bahkan dia yang paling banyak ngomong tentang iman. Dan kita lihat Paulus sampai dihajar habis-habisan. Dia sempat kena bisa ular tapi nggak mati. Dia sempat hampir karam kapalnya. Dia tahu apa itu kaya, dia tahu apa itu miskin, tapi dia belajar mencukupkan diri. Dia bilang bahwa kita tahu sekarang. Artinya dulu kita nggak tahu. Ya, bahkan ayat ini mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk keadaan yang buruk, termasuk COVID-19. Ya, termasuk hari ini Liga Bola belum ada ya, walaupun Bundesliga udah ada ya. Tapi kita merasa kayak, aduh gila, gak enak banget, gak bisa nonton bola. Kita gak bisa ketemu. Kita gak bisa melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan. Tapi karena iman kita mengerti. Nah teman-teman, hari ini dengan opening seperti tadi, kita harus tahu bahwa iman itu segitu powerfulnya, segitu dahsyatnya. Makanya kita harus hidup oleh iman. Ya. Dan 1 Yohanes 5 mengatakan bahwa gini, 1 Yohanes 5 ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, kita lihat ayat sebelumnya, sebab semua yang lahir dari Allah, ya, mengalahkan dunia. Jadi, anak Allah pasti akan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Guys, you are called to conquer. Kita dipanggil untuk memerintah. Kita bukan dipanggil untuk bertahan. Makanya ada orang yang menderita karena sekedar bertahan, ada orang yang menderita karena dia hidup dalam peperangan. Nah, kita harus jadi orang-orang Kristen yang bukan sekedar bertahan sama dosa. Kita jauh sekali dari rancangan Tuhan. Tuhan menebus kita dari dosa supaya kita bisa memerintah. Karena kita nggak bisa memerintah dengan natur berdosa. Ya, kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi puji Tuhan karena anugerahnya menjadikan kita baru. Nah, kita harus hidup oleh iman, mempercayai bahwa kita telah ditebus dari dosa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Tapi dengan iman yang sama, kita harus percaya bahwa Tuhan menebus kita, menjadikan kita baru untuk mengambil kodrat manusia ilahi, dan bersama Kristus di dalam kita memerintah, memenangkan pertandingan. Ya, karena coba kita buka Matius 16. Matius 16 dia bilang gini, ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, ayat 18, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa pintu alam maut nggak bisa menahan. Nah, kalau pintu alam maut nggak bisa menahan, berarti yang nyerang siapa, yang bertahan siapa? Tentu, kalau pintu alam mautnya nggak bisa menahan, artinya gerejalah yang nyerang. Jadi, jangan sampai kita cuman hidup sekedar nggak berdosa. Akhirnya setiap kali komsel, kesaksiannya cuman gini, puji Tuhan, gue udah nggak jatuh dalam dosa nih, udah sebulan, 2 bulan. Oh, puji Tuhan, gue udah bisa lepas sih dari kebiasaan buruk. Jadi kita cuma ngomongin gak berdosanya, padahal Tuhan gak ngomongin itu. Selama Yesus hidup, dia gak banyak ngomongin tentang dosa. Bahkan dia panggil orang berdosa. Artinya apa? Dosa doesn't really matter to God. Walaupun itu menghancurkan umat manusia dan Tuhan gak suka sama dosa. Tapi what really matters is anak-anak Tuhan mengambil perannya sebagai anak-anak raja, anak-anak Allah untuk memerintah, membawa kerajaan sorga ke tengah-tengah bumi. Lu sebagai pengusaha, sebagai pendeta, sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai pemain bola, sebagai gamer, sebagai DJ, sebagai apapun, bawa surga ke bumi. Bawa realitas kerajaan surga ke bumi. Everything that is impossible will become possible. Kita bisa lihat hal-hal yang dahsyat terjadi. Kita bisa lihat kemenangan-kemenangan terjadi. Bukan sekedar bertahan dari COVID-19. Makanya ini pasti berlalu, guys. Ini pasti berlalu. Tapi kalau kita tidak belajar hidup oleh iman, dengan penderitaan yang ada, kesengsaraan yang ada, kita harus belajar hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka ketika COVID-19 ini selesai, kalau kita nggak latihan, maka kita nggak akan jadi apa-apa.
kita tetap sama seperti sebelum COVID-19 ini datang. Tapi yang Tuhan mau, gue yakin banget, di masa-masa ini kita benar-benar dipaksa untuk meredefinisikan ulang. Untuk definisi ulang apa itu iman. Karena orang yang hidup oleh iman, dia akan mengalahkan dunia. Dia akan mengalahkan segala macam hal-hal yang mencoba untuk membuatmu hancur. Mencoba membuatmu stuck. Tetapi kamu akan memerintah. Nah, iman ini yang gue mau bahas. Ya, udah 15 menit sendiri openingnya. Ya, izinkan gue share ini. Iman mengalahkan dunia. Iman seperti apa yang mengalahkan dunia? Karena seringkali gue pribadi pun sering banget bertobat. Gue pikir iman, ternyata bukan. Awalnya iman, tapi abis gue merencanakan segala sesuatu dengan iman, pas menjalaninya bukan dengan iman, ya kan? Bukan dengan iman, dengan ambisi, dengan nafsu, ya. Tapi kita harus memulai dengan iman, berjalan dengan iman, dan mengakhirinya oleh iman. Coba kita buka yuk, kita buka Lukas 17 ayat 6. Lukas 17 ayat 6, Yesus berkata gini, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Jadi Tuhan mau bilang, lu gak perlu iman yang heboh-heboh, lu cuma perlu iman sebesar biji sesawi. Menarik, Tuhan tuh kalau ngomong tuh penuh dengan perumpamaan ya. Kita nggak bisa sekedar langsung memahami. Kita harus mengolahnya. Kita harus mengerti maksudnya apa. Tuhan mau bilang bahwa nggak butuh iman gede-gede. Lu cuma butuh iman sebesar biji sesawi. Gue paling suka di Lukas 17 ayat 6 versi The Passion Translation. Jesus responded, if you have even the smallest measure. Jadi, walaupun lu cuma punya iman sekecil ini, ya, tapi menarik, dia ngomong gini, if you have even the smallest measure, kalau lu punya sesuatu yang sekecil ini, of authentic faith, wow, jadi ternyata bukan sekedar iman sebesar biji sesawi, tetapi kalau kamu punya iman otentik, walaupun sekecil ini, jadi kalau lu punya iman yang otentik, walaupun sekecil ini, lu bisa mengatakan kepada gunung ini tercampak, akan tercampak. Lu bisa mengatakan kepada pohon ara ini tercabut, tercabut. Gila, men. Jadi intinya, iman yang mengalahkan dunia, iman yang Lukas 18 ayat 8 bilang bahwa ketika anak manusia datang, adakah dia mendapatkan iman? Dan oleh iman kita menerima kebenaran, oleh iman kita dikuduskan, oleh iman kita menerima janji-janji, oleh iman kita sudah menerima berkat, segala berkat rohani dalam sorga. Oleh iman, 1 Petrus 2, oleh 2 Petrus 1, oleh iman kita menyadari bahwa kita telah dibangkitkan dalam Kristus, dan apapun yang kita perlukan untuk hidup saleh kita sudah punya. Iman itu ternyata iman yang otentik. Dan iman itu bukan bicara tentang besar atau kecilnya, melainkan keasliannya. So faith is not talking about the measurement, but the authenticity. Iman gak ngomongin tentang, oh besar, kecil, enggak, tapi yang otentik. Makanya kalau lu punya iman yang otentik ini, tadi di opening, lu bisa bermegah, lu bersuka cita dalam penderitaan, bahkan menganggap sebagai sebuah keberuntungan ketika lu diuji atau dicobai. Iman yang otentik. Ya, gue bahas cepat aja teman-teman. Iman yang otentik gue bahas 3 aja. Ya, yang pertama iman yang bersumber kepada kemampuannya. Jadi bukan iman karena lu belajar, iman karena lu mempersiapkan. Memang persiapan adalah bagian dari iman. Tapi iman itu bukan bergantung kepada persiapan saya. Iman itu nggak bergantung kepada pengalaman saya. Iman itu nggak bergantung kepada apa yang kita punya. Tapi iman itu bersumber kepada kemampuannya. Iman itu bergantung sama kemampuannya. Kita percaya bahwa Tuhan mampu. Bukan Tuhan, saya percaya saya siap. Enggak. Justru iman akan mengatakan, Tuhan, saya nggak pernah siap, saya nggak pernah layak, saya nggak pernah mampu. Tapi dengan persiapan yang saya lakukan, dengan perenungan yang saya lakukan, tetap ada yang dia lakukan.
dengan pertobatan yang saya lakukan, saya percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Jadi nggak pernah ngomongin tentang saya. Iman itu tentang Tuhan. Makanya iman bersumber kepada kemampuannya. Kita buka 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi iman itu nggak bergantung sama kepandaian kita, pengertian kita, tapi bergantung kepada kekuatan Allah. Itu kenapa ceritanya Daud lawan Goliat ya, ketika Daud lawan Goliat, dia bilang sama Goliat gini. Di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantangi itu." Lihat gak? Dia bilang, "Goliat, lu ngelawan gue pakai pedang, tombak, lembing, karena itu yang di tangannya Goliat." Nah, harusnya Daud juga mengatakan, "Aku mendatangi engkau dengan batu." Karena itu sejenis dengan kalimatnya Daud. Kamu datang bawa itu. Nah, aku datang bawa ini. Tapi Daud gak bilang aku datang bawa batu. Dia bilang aku datang dengan nama Tuhan. Wow. Jadi gue percaya banget memang Tuhan akan pakai apa yang kita punya. Tapi kemenanganmu bukanlah karena menyadari apa yang kamu punya, tapi menyadari siapa yang menyertai kamu. Amin. Ya, itu kenapa Daud walaupun dia pakai batu, tapi dia nggak bersandar kepada kemampuannya. Tapi teman-teman harus ingat, Daud juga melatih kan, dia memakai batu itu untuk melawan singa, melawan serigala, melawan beruang. Tentu ada praktis, tapi praktisnya karena dia percaya penyertaan Tuhan, makanya dia bilang kan, Tuhan yang sama yang menuntun aku melawan itu. Binatang-binatang, Tuhan yang sama yang akan membuat aku mengalahkan engkau. So, Tuhan akan pakai apa yang kamu punya, jelas, bukan apa yang orang lain punya. Makanya Daud disuruh pakai pakaiannya Saul, dia nggak bisa. Artinya Tuhan akan pakai apa yang kamu punya, tapi kamu nggak bisa bergantung dengan apa yang kamu punya. Syukuri apa yang kamu punya. Pakai apa yang kamu punya. Semua keterbatasan kamu, kelemahan kamu, resources kamu, karena Tuhan akan pakai apa yang kamu punya. Tapi yang kamu punya akan mengalahkan Goliatmu kalau kamu nggak bergantung sama yang kamu punya. Kamu bergantung sama penyertaan Tuhan. Wow, sulit dimengerti. Makanya harus dengan iman. By faith we understand. Dengan iman kami mengerti bahwa apa? Walaupun Tuhan akan pakai batu yang saya punya, tapi saya tidak akan mengandalkan batu ini. Saya akan mengandalkan nama Tuhan. Wow, keren banget. Keren banget. Yang kedua, iman yang mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Jadi kalau kita ngomongin iman, kita nggak mengenal Tuhan, nggak, mustahil. Karena iman itu bicara tentang pemberian dari Tuhan. Iman itu bicara tentang a gift from God. Dan iman nggak ada hubungannya dengan kemampuan kita. Karena iman adalah kemampuan Tuhan. Makanya mustahil kita bisa aktif hidup dalam iman kalau kita nggak mengenal Tuhan. Melalui firman-Nya. Makanya Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita harus mengenal Tuhan. Kita harus mengenal firman-Nya. Kita lihat di Kisah 19 ayat 15-16, di mana anak-anak Skewa berusaha untuk mengusir roh jahat dengan nama Yesus. Tapi kita lihat, ya, roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kamu siapa? Jadi ternyata iblis tidak takut sama nama Tuhan yang sekedar disebutin. Tapi iblis takut sama nama Tuhan yang dihidupin. Ya, jadi bukan disebutin, tapi dihidupin. Nah, kamu nyebutin imanmu, atau kamu hidupi imanmu? Kamu menyebut nama Tuhan, atau kamu hidup dengan nama Tuhan? Ya, dan kita lihat akhirnya mereka sudah menyebut nama Tuhan, malah mereka kalah. Kita mengatakan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dan dengan telanjang dan luka-luka. Ya, jadi akhirnya mereka kalah. Padahal mereka udah pakai nama Tuhan loh. Nah, makanya ini bukan iman, namanya nekat. Kalau kita melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang penuh resiko, walaupun kesannya buat Tuhan, tapi kalau kita nggak mengenal Tuhan, bisa jadi itu bukan iman, itu cuma nekat. Itu cuma keberanian, hal-hal yang sifatnya lahiriah.
Tapi kalau mau mengalami hal yang supernatural, yang ilahi, kita harus hidup dengan iman, dengan pengenalan akan Tuhan. Yang terakhir, iman yang melihat besarnya Tuhan, bukan besarnya masalah. Jadi iman itu muncul karena kita melihat Tuhan gue besar. Bukan karena masalahnya besar, lalu, aduh masalah besar banget, gue harus lawan masalahnya. Enggak. Kita sadar masalahnya besar, tapi yang kita sadari lebih adalah besarnya Tuhan. 2 Raja-Raja 6 ayat 12, ini kisah di mana Elisa dan Gehazi sedang melawan pasukan. Ya. Lalu ketika Elisa sedang tidur, ya, Gehazi melihat di mana pasukan musuh sedang mengelilingi mereka. It's real. Betul-betul musuh mengelilingi mereka. Dan Gehazi takut dan dia bangunin Elisa. Lalu ketika dibangunin Elisa, Elisa bangun, kenapa? Dia kasih tahu, ini musuh pada menyerang kita. Elisa santai, lalu dia mengatakan gini di ayat 12. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Nah, lihat ya, iman itu melihat. Iman melihat besarnya Tuhan, bukan besarnya masalah. So, iman membuat kamu mampu melihat apa yang sebelumnya kamu nggak bisa lihat. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow! Teman-teman, kamu harus sadar. Yang bersama kita lebih banyak dari yang menyerang kita. Tuhan dengan malaikatnya, wow! Makanya kalau kita takut, diliputi kekhawatiran, berarti kita sedang setuju bahwa yang bersama kita nggak lebih banyak dari yang menyerang kita. Tapi iman mampu melihat bahwa Tuhan dan pasukan Tuhan, anugerahnya, kuasanya, itu lebih besar daripada masalah yang merintangi kita. So teman-teman, hari ini mari yuk kita hidup oleh iman, supaya kita bisa memerintah, supaya kita bisa menang, dan kita bisa menyelesaikan kehendak Allah ya selama kita ada di bumi ini. Aku berdoa supaya teman-teman Master Plan benar-benar bisa menyadari bahwa kamu sudah punya. Nggak perlu dicari-cari lagi imannya. Barang siapa percaya, Tuhan kasih itu iman. Tapi sadari iman yang betul itu harus kita pelihara. Iman yang otentik itu iman yang apa? Yang bergantung sama kekuatannya. Yang mengenal, lalu yang melihat kebesarannya. Karena bisa jadi yang lu bangun ini kenekatan dan keberanian. Karena, gue bisa nih. Dulu bisa kok gue. Oh, gue punya network nih. Oh, gue punya uang. Oh, gue punya fasilitas. Itu bisa jadi keberanian. Ya, kemampuan, skill. Tapi kalau iman, walaupun semua itu gak ada yang salah, tapi iman itu memusatkan kepada bergantung kepada kekuatan Tuhan, bergantung kepada pengenalan, dan iman yang melihat Tuhan, kebesaran Tuhan. Semoga ini memberkati dan membuat kita bisa menang melalui setiap tantangan. Dan ingat bahwa gereja gak dipanggil buat bertahan. Gereja dipanggil untuk memerintah, untuk menyerang kerajaan kegelapan dan bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan terima kasih, aku berdoa supaya kami semua termasuk my family, Master Plan, kami semua bisa mengalami Tuhan lebih lagi dan mempercayai bahwa kami sudah punya iman tersebut dan kami harus mengelolanya. Dengan bersandar kepada Tuhan, dengan mencari dan mengenali Tuhan, dengan semakin mengenali kebesaran Tuhan. Aku berdoa supaya di masa-masa ini kami bisa terus menjadi orang-orang yang memerintah bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu yang indah yang menguatkan kami. Supaya kami benar-benar bisa mengalahkan dunia dengan iman yang otentik. Tuhan, kami juga ingin menerima berkat-Mu. Aktifkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang hidup dalam kemenangan. Teman-teman boleh arahkan hatimu dan angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dalam setiap jalanmu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Rahmat kasih Sang Allah Bapa, anugerah kesetiaan Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, kuasa dan penyertaannya daripada Roh yang Kudus itu pasti menyertai kita dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Percaya sama-sama katakan, amin. God bless you guys. Happy Sunday.